Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketenangan Pedukuhan Gedangan tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan dan serangan sepasukan berkuda yang dipimpin oleh suami istri Simorudro. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Untuk beberapa saat mereka nampak ragu-ragu, tetapi hati mereka kemudian menjadi tegar ketika mereka melihat Manahan melangkah diikuti oleh muridnya dengan wajah yang tenang ke arah api yang menyala-nyala di ujung pedukuhan itu. "Kakang Wirodopo," kata Manahan sebelum meninggalkan halaman, "kepunglah mereka, hancurkan laskarnya sedapat mungkin. Biarkan pimpinannya aku layani dengan muridku ini." "Baiklah Tuan," jawab Wirodopo mantap. Setelah itu dengan tengara kentongan, pasukan itu berpencar menurut siasat yang telah dipersiapkan. Dengan petunjuk Manahan pula atas pengalaman yang pernah diperoleh Ki Asem Gede, Laskar Gedangan supaya menyerang dengan senjata jarak jauh, panah dan api. Mereka supaya menghindari pertempuran perseorangan, sebab nilai perseorangan Laskar Gedangan tidak akan dapat mengimbangi nilai perseorangan laskar yang datang dari Bukit Hantu itu. Sebentar kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat sekali. Agaknya cara-cara yang pernah dipakai oleh Ki Asem Gede itu benar-benar membingungkan Laskar Simorudro. Karena itulah tiba-tiba terdengar Simorudro mengaum hebat, menunjukkan kemarahannya. Setiap dada yang disinggung oleh getaran suara itu menjadi bergetaran seperti terhantam angin ribut. Suara yang terlontar dari mulut harimau liar itu benar-benar dahsyat akibatnya. Laskar Gedangan yang mula-mula berbesar hati melihat hasil perjuangan mereka, tiba-tiba keberaniannya kuncup dan hampir lenyap. Apalagi ketika melihat seorang laki-laki bertubuh besar kekar di atas kudanya mengamuk sejadi-jadinya. Tapi pada saat mereka sudah hampir kehabisan akal, tiba-tiba muncul di dalam pertempuran seseorang yang dengan tenangnya menyapa orang bertubuh besar kekar yang sedang mengamuk di atas kudanya itu. "Selamat datang Simorudro. Maafkanlah bahwa aku agak terlambat menyambutmu." Kesan dari sapa itu adalah luar biasa pula. Simorudro nampaknya terkejut sekali, sehingga ia menjadi tertegun, diam seperti patung. Ia sama sekali tidak mengira bahwa di pedukuhan terpencil itu ditemuinya orang yang menjadi musuh utamanya. Tidak saja musuh perseorangannya, tapi telah benar-benar menjadi musuh golongannya. Melihat kesan wajah Simorudro itu, Laskar Gedangan menjadi semakin tergugah semangatnya. Di samping semakin besar tanda tanya yang mengetuk-entuk hati mereka, agaknya orang yang menamakan dirinya Manahan itu benar-benar orang yang aneh. Sehingga terhadap hantu Gunung Tidar itu pun sikapnya sangat meyakinkan. Tiba-tiba menggelegarlah suara Simorudro. "Apa kerjamu di sini, Maiso Jenar?" Mendengar nama itu disebutkan, terasa agak janggal bagi Manahan yang telah membingungkan mereka. "Aku datang di pedukuhan ini sengaja menunggumu. Setelah beberapa lama kita tidak bertemu," jawab Manahan sambil tertawa pendek. Simorudro terdengar menggeram marah. "Jangan campuri urusanku untuk menumpas tikus-tikus yang telah berani
membunuh beberapa orangku beberapa waktu yang lalu. Berdesirlah hati Manahan oleh jawaban itu. Segera ia dapat menghubungkan kedatangan Sawung Sariti, serangan laskar yang tak dikenal, serta keributan-keributan yang ditimbulkan. Karena itu segera ia menjawab sekaligus menebak, "Simorodro, agaknya kau yang telah menjual diri kepada Sawung Sariti untuk membunuh Kakang Sawung Rono." Kembali Simorodro menggeram, "Apa pedulimu?" "Ketahuilah," sahut Manahan, "akulah yang telah membunuh beberapa orang yang tak aku ketahui golongannya dalam keributan-keributan yang timbul. Aku sangka mereka adalah orang-orang pamingit atau manapun yang tak ku kenal, dan mereka itu telah ditelan api yang dinyalakan oleh Sawung Sariti sendiri." Mendengar keterangan Manahan, mata Simorodro suami istri menjadi merah menyala-nyala. Mereka yang belum pernah mengenal wajah itu menjadi menggigil ketakutan. Bagus Handoko, seorang yang hampir tak mengenal takut, hatinya pun menjadi berdebar-debar. "Kalau begitu," terdengar suara Simorodro bergetar hebat, "kepadamulah aku harus menuntut balas." "Memang demikianlah adilnya," jawab Manahan. "Karena itulah aku sudah bersedia melayanimu bersama-sama dengan anak angkatku ini." Sekali lagi Simorodro menggeram hebat. Ia sama sekali tidak mau tersinggung kehormatannya sebagai seorang yang percaya kepada kekuatan diri. Karena itu segera ia berteriak gemuruh, "Hentikan pertempuran! Aku ingin mendapat penyelesaian yang adil dengan Maiso Jenar." "Bagus," sahut Maiso Jenar, "agaknya kau dapat pula bersikap jantan." Saat kemudian berhentilah pertempuran antara laskar Gedangan melawan laskar dari Bukit Tidar. Segera mereka berkerumun untuk menyaksikan pertunjukan yang jarang terjadi di perdukuhan kecil itu. Tiba-tiba, belum lagi mereka tempur, terdengarlah suara istri Simorodro itu melengking, "Kiai, serahkanlah orang itu kepadaku. Biarlah aku saja yang menyelesaikannya. Bukankah aku sekarang berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu?" Mendengar kata-kata itu, hati Manahan berdesir. Meskipun ia tahu bahwa maksud kata-kata itu untuk menakut-nakutinya, tapi tidaklah mustahil bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kebenaran. Sebab selama itu ayahnya, Simorodro tua dari Lodaya, pasti tidak tinggal diam. Ilmunya yang mengerikan, macan liwung, serta kecekatannya bergerak yang mirip seperti seekor harimau sangat menakjubkan. Kemudian terdengarlah Simorodro menjawab, "Berikanlah kesempatan pertama kepadaku sebagai suatu kehormatan yang dapat kami berikan kepadanya yang terakhir." Manahan benar-benar singgung mendengar kata-kata itu. "Jangan berebut dahulu. Kalian akan mendapat giliran masing-masing. Tapi kalau kalian masih membiasakan diri bertempur berpasangan, biarlah Bagus Handoko membantuku, sebab aku merasa pasti bahwa aku tidak akan mampu melawan kalian berdua." Merahlah telinga suami istri Simorodro mendengar jawaban itu. Apalagi yang disebutnya dengan nama Handoko tidak lebih dari seorang anak-anak. Karena itu dengan marahnya harimau liar itu menjawab, "Baiklah, biarlah aku binasakan kau sampai kepada muridmu, supaya untuk seterusnya kau tidak selalu mengganggu." Selesai dengan kata-katanya itu, segera suami istri itu melompat dari kudanya, dan dengan gerakan seperti badai, mereka menyerang Manahan dan Bagus Handoko. Simorodro bertempur melawan Manahan, sedang istrinya dengan marahnya menyerang Bagus Handoko. Melihat gerakan mereka, Manahan agak terkejut. Memang ternyata mereka telah mendapat banyak kemajuan. Karena itu segera ia mencemaskan muridnya. Dalam kesempatan yang pendek ia berbisik, "Handoko, hindari setiap benturan serta sentuhan dengan kuku-kuku harimau betina itu, sebab kuku itu beracun.
Aku hanya percaya kepada kecepatanmu bergerak, bukan kekuatanmu. Handoko maklum kepada nasihat gurunya. Segera ia sadar bahwa lawannya memiliki ketinggian ilmu di atasnya. Karena itu ia harus melayani dengan otaknya, tidak dengan tenaganya melulu. Dan ternyata kemudian setelah mereka bertempur beberapa saat, segera Bagus Handoko merasa betapa angin yang sangat membingungkan melibasnya dari segenap arah. Untunglah bahwa ia banyak menaruh perhatian pada setiap gerak yang dianugerahkan kepada alam oleh penciptanya, pada setiap makhluk yang paling lemah sekalipun. Kali ini Bagus Handoko benar-benar menjadi seekor kelinci yang harus menghindari terkaman serigala ganas, seperti yang pernah diamatinya dengan seksama, atau seperti seekor kancil yang menyelinapkan hidupnya di antara kaki-kaki harimau yang garang. Karena itulah maka ia tidak dapat bertempur di tempat yang sempit. Bagus Handoko kemudian berkisar dari tempatnya, menyusup pepohonan dan mempergunakan batang-batang pohon sebagai perisainya. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia selalu berhasil menyelamatkan dirinya dari libatan gerakan-gerakan yang dahsyat dari harimau betina Gunung Tidar yang garang itu. Meskipun ia terpaksa berlari-larian dan hanya sekali-sekali saja menyerang apabila benar-benar ada kesempatan. Bahkan dengan demikian ia berhasil membuat istri Simorudro itu semakin marah dan menjerit-jerit tak habis-habisnya. Sedangkan Manahan dengan tangguhnya bertempur melawan Simorudro. Dalam beberapa saat saja Manahan benar-benar harus mengakui bahwa ilmu lawannya telah meningkat, sedang selama ini ilmunya sendiri tidak seberapa mengalami pertambahan. Sebab memang tak ada orang yang menuntunnya lebih lanjut hanya karena ketekunan diri saja. Maka Manahan menjadikan ilmunya lebih masak. Maka pertempuran antara dua orang perkasa itu pun berlangsung dengan dahsyatnya. Simorudro menjadi semakin garang karena hatinya dibebani oleh dendam yang meluap-luap. Sedang Manahan dengan penuh tekad serta janji kepada diri sendiri untuk melenyapkan setiap unsur kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kemudian mereka pun tidak dapat bertahan bertempur di titik yang sama. Perlahan-lahan pertempuran itu berkisar dari satu lingkaran ke lingkaran yang lain, dengan menandai bekas-bekas yang mengerikan. Pohon-pohon berderakan roboh, serta batu-batu menghambur-hambur simpang siur di udara. Kaki-kaki mereka telah memecahkan apa saja yang terinjak. Medan pertempuran itu kemudian menjadi seolah-olah daerah angin prahara yang belit-membelit dan hantam-menghantam. Bahkan kadang-kadang dibarengi dengan teriakan yang membahana, seperti guntur disusul dengan benturan-benturan dahsyat dari tangan-tangan mereka yang saling menghantam. Laskar dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran itu menjadi terpukul diam. Meskipun mereka pernah pula menyaksikan pertempuran-pertempuran dahsyat, apalagi laskar dari Gunung Tidar, namun kali ini merupakan suatu pertempuran yang benar-benar jarang terjadi. Berbeda dengan pertempuran itu, Bagus Handoko masih saja bermain kucing-kucingan. Dengan cerdiknya ia memilih tempat-tempat yang gelap dan berpohon-pohon, meskipun kadang-kadang ia dikejutkan oleh pukulan yang dahsyat dari istri Simorudro yang mematahkan pohon-pohon yang dipergunakan sebagai perisai. Keadaan itu sebenarnya sangat menggetarkan hati Handoko, namun adalah suatu keuntungan bahwa baik tubuhnya maupun jiwanya telah tertempa hebat, sehingga bagaimanapun ia tidak kehilangan akal. Meskipun demikian, di samping melayani lawannya yang tangguh luar biasa, Manahan masih selalu mencemaskan muridnya. Hanya kadang-kadang saja ia sempat melirik Handoko yang berlari-larian di dekatnya. Kemudian anak itu menyerang sekali dua kali, kemudian kembali berlindung di balik pohon-pohonan. Namun bagaimanapun,
Akhirnya Manahan terpaksa mengakui bahwa Handoko sama sekali tak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itu Manahan telah berjuang semakin keras. Ia mengharap dapat segera menyelesaikan pertempuran. Dengan demikian ia akan dapat pula menyelamatkan Bagus Handoko. Tetapi ternyata Simorudro sekarang bukan lagi Simorudro 3 tahun yang lalu. Simorudro itu ternyata telah memiliki berbagai macam ilmu yang belum dimilikannya dahulu. Gerakannya menjadi sangat garang, cekatan, dan sangat berbahaya. Sehingga untuk menandinginya, Manahan sudah harus memeras genap ilmunya. Karena itu ia menjadi gelisah bagaimana jadinya Bagus Handoko kalau ia tidak segera dapat menolongnya. Tapi tiba-tiba terjadilah suatu hal di luar dugaan. Ketika Bagus Handoko telah benar-benar terdesak dan tidak mampu untuk berbuat sesuatu, hati Manahan terguncang hebat. Cepat ia melompat mundur menghindar dari lingkaran pertempuran. Pada saat itu ia melihat tangan istri Simorudro itu telah terayun deras sekali. Sedang Bagus Handoko yang baru saja kehilangan keseimbangan dan jatuh bergulingan masih belum sempat melompat berdiri. Manahan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloncat mendekati. Maka satu-satunya kemungkinan adalah menyelamatkan muridnya dari jarak jauh. Untunglah bahwa ia masih sempat menyambar sebuah batu dan dengan sekuat tenaga batu itu dilemparkan ke arah istri Simorudro. Ternyata pertolongannya itu untuk sementara berhasil. Istri Simorudro terpaksa melompat menghindari batu yang dengan derasnya menyambar kepalanya. Saat yang sangat berharga itu ternyata dapat dipergunakan Handoko dengan baiknya. Cepat ia melenting berdiri dan dengan tangkasnya pula tangannya menyambar tombaknya, Kiai Bancak. Pada saat itu Manahan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Bab Simorudro telah menggeram dengan hebatnya dan menerkamnya sebagai seekor harimau yang kelaparan. Sehingga saat kemudian pertempuran telah berulang lagi dengan dahsyatnya. Demikian juga Bagus Handoko, ia harus sudah bekerja mati-matian melawan istri Simorudro itu. Meskipun di tangannya telah tergenggam tombak pusaka Banyu Biru, namun ia masih banyak mengalami kesulitan. Tapi sedikit banyak tombak di tangannya itu akan dapat memperpanjang daya perlawanannya. Tiba-tiba ketika Bagus Handoko sekali lagi mengalami tekanan yang hebat, sedang Manahan masih belum sempat untuk menolongnya. Datanglah sebuah bayangan yang seperti melayang memasuki lingkaran pertempuran. Dengan tangan kirinya ia mendorong Bagus Handoko sehingga anak itu jatuh terpelanting. Dan sesudah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang istri Simorudro. Bagus Handoko ketika kemudian telah dapat melompat berdiri memandang orang itu dengan penuh keheranan. Tenaganya meskipun terasa lunak, namun kuatnya bukan kepalang. Meskipun demikian dalam keheranannya itu ia menjadi gembira pula. Sebab menilik kekuatannya, ia mengharap bahwa orang itu dapat mengimbangi istri Simorudro. Kemudian dengan mulut ternganga, ia memperhatikan pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Kedua-duanya memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan, sehingga pertempuran itu seolah-olah berubah menjadi bayang-bayang daun yang bergerak-gerak ditiup angin pusaran. Manahan dan Simorudro, suami istri pun tidak pula kalah herannya. Mereka sama sekali tidak mengenal siapakah orang yang telah berani ikut campur dalam pertempuran itu. Namun beberapa saat mereka tidak sempat memperhatikan lebih seksama lagi, karena masing-masing masih harus berjuang di antara hidup dan mati. Hanya kemudian terdengar istri Simorudro itu berteriak melengking karena marahnya. "Hei, orang yang tak tahu diri, siapakah kau yang berani mencampuri urusan kami?" Namun orang yang perkasa itu sama sekali tidak menjawab, bahkan ia mempercepat gerakannya, sehingga istri Simorudro itu terpaksa bekerja lebih keras lagi, sejalan dengan memuncaknya kemarahannya.
Tetapi agaknya lawannya pun memiliki ketangkasan yang mengagumkan. Tangannya dengan lemasnya bergerak menyambar-nyambar seperti ujung ribuan cambuk yang bergerak bersama-sama, sehingga dengan demikian terasa bahwa serangan orang itu datangnya dari ribuan arah pula. Hal yang sedemikian itu dapat dilihat pula oleh Simorodro. Ia kemudian agak mencemaskan istrinya, maka sekarang ialah yang bekerja mati-matian untuk segera dapat menundukkan lawannya. Karena itu tendangnya menjadi semakin garang. Serangannya datang bergulung-gulung seperti ombak yang diguncang oleh badai. Namun ternyata lawannya tangguh seperti batu karang yang sama sekali tak dapat ditundukkan. Karena itu maka tiba-tiba harimau hitam dari Gunung Tidar itu tidak sabar lagi. Dengan mengaum hebat direntangkannya kedua belah tangannya serta tubuhnya menggeletar dengan hebatnya. Itulah tandanya bahwa hantu Gunung Tidar itu akan mempergunakan aji macan liwung. Melihat sikap lawannya, Manahan terkejut. Ia pernah melihat sikap yang demikian ketika ia melawan orang berkerudung kulit harimau hitam bersama-sama dengan Gajah Soro, yang kemudian ternyata bahwa orang itu adalah Simorodro tua dari Lodaya. Dia mengenal gerak yang demikian yang menurut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten, adalah pemusatan tenaga untuk melontarkan aji macan liwung. Karena itu untuk sesaat hatinya bergetar hebat, tetapi Manahan tidak sempat berbuat banyak. Belum lagi ia sempat berbuat sesuatu, dilihatnya Simorodro itu telah meloncat dengan suatu auman yang mengerikan. Untunglah bahwa Manahan adalah murid Ki Ageng Pengging sepuh yang mumpuni, ditambah lagi dengan pengalaman yang telah menempa dirinya siang malam. Karena itu melihat Simorodro menerkamnya dengan ajinya yang sangat berbahaya, Manahan tetap dapat menguasai dirinya. Dengan cermat ia mempelajari gerak lawannya untuk dengan tepat menghindarkan dirinya. Ketika dua tangan Simorodro dengan kuku-kukunya yang mengembang itu melayang ke arahnya, cepat Manahan menjatuhkan diri dan berguling-guling ke arah yang berlawanan. Justru lewat di bawah kaki Simorodro yang melayang di atas satu kakinya. Kakinya yang lain ditekuk ke depan. Sebuah tangannya menyilang dada dan yang lain diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan gerak secepat petir menyambar, Manahan melompat dan menghantam sisi telapak tangannya ke arah dada Simorodro yang baru saja berhasil memutar tubuhnya. Maka terjadilah suatu benturan yang maha dahsyat. Simorodro yang telah mengenal pula tanda-tanda yang mengerikan itu segera mencoba menghimpun kekuatannya untuk melawan. Namun Sosro Birowo adalah suatu ilmu yang jarang ada tandingnya. Itulah sebabnya maka tubuh Simorodro yang besar kekar itu terlempar beberapa langkah, kemudian seperti sebuah batu terbanting berguling-guling, dibarengi dengan pekik ngeri yang keluar sekaligus dari mulut istri Simorodro dan orang yang melawannya. Untuk beberapa kejap, orang yang bertempur melawan harimau betina Gunung Tidar itu diam mematung, mengawasi tubuh Simorodro yang kemudian terbujur diam tak bergerak. Sedang mata yang membayangkan kengerian dan ketakutan tersirat di wajah istri Simorodro. Agaknya ia merasa dengan kekalahan yang dialami oleh suaminya itu merupakan suatu titik batas yang tak akan mampu lagi diatasi. Apalagi dengan demikian ia merasa bahwa ia harus berhadapan-hadapan dengan orang yang telah berhasil membinasakan suaminya, di samping orang yang tak dikenalnya. Karena itu meskipun dendamnya menggelegak sampai ke ubun-ubun, maka ia lebih baik menghindarkan diri dari kebinasaan untuk kelak dapat membalaskan sakit hati dan kematian suaminya. Maka selagi mereka masih belum sampai menarik perhatian atasnya, lebih baik ia melenyapkan diri.
Mendapat keputusan itu secepatnya ia melompat ke arah kudanya dan dalam sekejap melontarkan diri ke punggung kuda itu untuk seterusnya menarik kendali kudanya yang kemudian berlari seperti angin. Berbareng dengan itu, mengumandanglah suara harimau betina itu berteriak, "Tunggulah, hari pembalasan akan datang." Setelah derap suara kuda yang kemudian disusul oleh para pengawalnya itu lenyap, suasana menjadi hening sepi. Mereka kini ternyata telah berada agak jauh dari ujung desa, di mana pertempuran itu dimulai. Manahan Bagus Handoko, orang yang tak dikenal itu, beserta setiap orang yang berada di situ, berdiri diam seperti batu dengan wajah-wajah yang tegang. Pandangan mereka berganti-ganti beralih dari Manahan Bagus Handoko yang masih menggenggam Kyai Banca, orang yang hanya nampak remang-remang dalam gelap malam, dan Simorodro yang terbujur diam. Meskipun masih terdengar lamat, ia mengerang, menahan sakit dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Untuk berapa lama orang itu mengawasi Simorodro pula. Tapi kemudian terjadilah suatu hal yang tak seorang pun mendukanya. Dengan menggeram, orang itu dengan dahsyatnya menjadi terkejut sekali. Untunglah bahwa ia cekatan sehingga meskipun agak sulit ia berhasil menghindarkan dirinya. Tapi agaknya pemuda itu tidak mau berbicara lagi. Sekali lagi ia menyerang Manahan. Sekali lagi dan sekali lagi berturut-turut. Mula-mula Manahan yang masih bingung menebak-nebak hanya selalu menghindar-hindar saja. Dengan suara bergetar ia mencoba bertanya, "Ada apakah Kisanak menyerang aku?" Akibat dari pertanyaan itu mengherankan, orang yang menyerang Manahan itu tiba-tiba melompat selangkah mundur. Meskipun wajahnya tak begitu jelas dalam gelap malam, namun agaknya orang itu memperhatikan Manahan dengan seksama. Namun kemudian kembali ia mengejutkan tidak saja Manahan, juga orang-orang yang hadir menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati. Sebab saat kemudian orang itu dengan tiba-tiba kembali melompat menyerang Manahan dengan dahsyatnya. Kembali Manahan dengan penuh pertanyaan mencoba menghindarkan diri dari serangan-serangan yang sangat berbahaya itu. Sekali dua kali Manahan masih berhasil meloncat-loncat seperti berpijak di atas batu bara. Namun apa yang dapat dilakukan itu tidaklah lama, sebab bagaimanapun juga orang itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi pula. Sehingga akhirnya Manahan pun menjadi jengkel. Akhirnya terpaksa Manahan mulai membalas serangan demi serangan. Dalam sekejap terjadilah kembali pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya memiliki tenaga serta kecepatan gerak yang mengagumkan. Pertempuran ini pun tidak kalah dahsyatnya dengan pertempuran yang telah terjadi antara Manahan melawan Simorodro. Meskipun lawan Manahan ini belum memiliki kedahsyatan tenaga seperti Simorodro, kelincahannya sangat mengagumkan. Ia memiliki daya serang yang luar biasa serta membingungkan. Dua belah tangannya itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Kini Manahan seolah-olah berhadapan dengan seorang yang memiliki beberapa pasang tangan yang bergerak bersama-sama menyerangnya. Itulah sebabnya semakin lama Manahan semakin kehilangan kesabaran. Ia tidak mau menjadi korban dari suatu masalah yang gelap yang sama sekali tak diketahuinya. Maka akhirnya dengan mengerahkan kekuatannya, Manahan pun kemudian berjuang dengan hebatnya. Serangannya datang seperti asap yang bergulung-gulung melibas lawannya. Karena itu beberapa lama kemudian terasa bahwa Manahan akan dapat menguasai keadaan. Setapak demi setapak, tapi pasti ia selalu berhasil mendesaknya. Tapi dalam pada itu lawannya pun segera mengerahkan segenap tenaganya. Gerakannya menjadi semakin lincah dan cepat. Agaknya ia pun menyadari bahwa lawannya memiliki beberapa kelebihan daripada dirinya. Karena itu ia bertempur dengan sangat berhati-hati.